Selanjutnya, em, hakim ini kadang-kadang memberikan putusan gitu ya. Dan keputusan ini mendasarkan banyak hal. Pertama, berita acara. Yang kedua, bukti-bukti. Yang ketiga, bagaimana dia melihat keterangan-keterangan para saksi. Bagaimana dia melihat jawaban-jawaban dari terdakwa. Bagaimana dia melihat pembelaan. Bagaimana dia lihat penuntutan. Jadi, dia juga harus melihat juga yang namanya jurisprudensi. Apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya terkait dengan kasus yang sama. Maaf ya, agak ini kurang enak nih. Selanjutnya, sumber hukum dalam arti putusan bebas dapat dijadikan dasar bagi putusan hukum, gitu ya. Jadi kalau misalkan jurisprudensi itu dalam putusan bebas, gitu. Ya kalau putusan terkait dengan bersalah atau dan sebagainya tidak ada kaitannya dengan jurisprudensi. Jadi kalau misalkan bebas atas nama hukum itu harus dijadikan dasar bagi keputusan hukum. Jadi sifatnya ada dua macam, bersifat tetap, arti keputusan hukum dituruti atau dijadikan dasar dalam perkara yang sama. Terus yang kedua, yang bersifat tidak tetap apabila hanya dijadikan pedoman untuk perkara yang sama. Seandainya dalam peristiwa hakim melakukan hukum, contohnya menerima suap, apakah turun jabatan atau penghapusan jabatan? Hakim, tidak hanya hakim ya, semua orang dalam sebuah institusi apabila menerima suap ini akan menerima sanksi gitu dan terbukti. Misalnya kemarin contoh salah satu hakim di Bandung, terus juga ada beberapa hakim yang lain. Padahal hakim itu rata-rata gajinya sudah tinggi ya. Sekarang ada yang namanya remunerasi. Remunerasi itu bagaimana orang mendapatkan penghargaan yang lebih. Hakim setingkat mungkin kabupaten ataupun setingkat kota itu rata-rata menerima gaji dan tunjangan itu sekitar 27 juta. Itu bahkan sampai kemarin kalau saya baca di berita itu kurang lebih sekitar 40 juta kalau yang di tingkat di Bandung sendiri, hakim di Bandung kemarin ya. Itu 40 juta per bulan. Bayangkan. Apakah kurang? Menurut saya tidak. Jadi sebetulnya bukan apa ya namanya kejadian korupsi ataupun suap menyuap terjadi itu bukan karena memang um, gaji yang kecil gitu menurut saya, tapi karena memang ada kesempatan gitu ya. Jadi menurut Bang Napi ya, kejahatan itu terjadi tidak tidak apa namanya, bukan karena eh apa ya pesannya itu. Jadi kejahatan terjadi bukan karena eh kayak betul karena ada niat dan kesempatan. Jadi karena memang terjadi karena kesempatan, ada kesempatan. Terus juga meskipun dia kaya dan lain sebagainya karena memang mungkin saat itu sempat gitu ya dan ada. Jadi memang harus kita lihat sebagai pembelajaran lah. Makanya memang harus ada efek jera dari hukuman untuk korupsi dan sebagainya dan sosialisasi mana sajakah yang terjadi ataupun yang tergolong dalam suap, korupsi dan sebagainya. Ini yang harus di apa namanya disosialisasikan karena banyak juga yang tidak tahu. Karena memang sudah dianggap biasa gitu loh. Misal contoh misalnya ngasih tips itu. Apakah itu suap? Nah, itu kadang-kadang juga ini sifat-sifat manusia ya, harus ada shock terapi. Uang siapa? Saya nggak tahu juga uang siapa ya. Oke, maaf ya, agak sedikit kurang enak badan ini. Hmm, Oke, kita lanjut. Ada konsep hukum, konsep yuridis ataupun legal konsepnya. Jadi konsep hukum, em,
Konsep yuridis legal konsep, ada konsep konstruktif dan sistematis, terus juga digunakan untuk memahami suatu aturan hukum, sistem hukum yang ada, terus juga ada konsep-konsep hak, kewajiban, perjanjian, perikatan, sah batal, subjek hukum, objek hukum, dan lain sebagainya. Kita akan coba bahas ya. Jadi konsep hukum ini dibutuhkan karena memang kita mempelajari hukum gitu. Jadi kenapa kita butuh hukum dalam administrasi niaga? Karena niaga itu sendiri banyak perikatan-perikatan, perjanjian-perjanjian antara produsen, konsumen, juga antara wajib pajak dengan pemerintah dan lain sebagainya. Jadi konsep hukum pada dasarnya memang ada istilahnya harus dijabarkan ataupun harus dirumuskan secara konsisten ya, supaya nanti dalam undang-undangnya bisa ditentukan dalam berbagai konsep yang ada. Jadi pemahaman konsep hukum sangat penting apabila kita melakukan argumentasi secara hukum. Contoh misalkan, kenapa sih butuh KTKLN? Gitu. Atau kenapa KTKLN misalkan menjadi kendala? Nah, kita harus juga punya dasar bahwa kita misalkan menolak atau menerima KTKLN itu kan juga harus ada dasar yang mendasari bagaimana kita bisa menentang ataupun mendukung rencana tersebut secara hukum. Itu namanya argumentasi hukum, gitu ya. Sanksi positif, lihat aja, positif itu arahnya kebaikan. Kalau sanksi negatif itu ke arah hal-hal yang bersifat negatif, jelek gitu ya. Jadi kalau sanksi positif itu biasanya akan didasari pertama, sanksi itu tetap merupakan pelanggaran ya, hasil dari pelanggaran. Sanksi positif adalah sanksi yang memang bisa menyadarkan gitu ya. Kalau misalnya sanksi negatif memang sanksi-sanksi yang betul-betul menghilangkan istilahnya menghilangkan hak-hak dia sebagai common people ataupun manusia biasa gitu. Jadi memang ada hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa setiap sanksi memberikan hal yang positif dan negatif gitu ya. Pemberian hadiah sanksi positif. Pemberian hadiah apa nih maksudnya? Oh, penghargaan. Sanksi menurut saya bukan sanksi itu ya. Penghargaan itu ya. Reward itu bukan sanksi. Kalau sanksi itu kan hukuman ya. Sanksi itu artinya hukuman gitu. Bayarlah pajak pada waktunya misalnya. Kalau tidak, Anda akan dikenai sanksi. Nah, itu kan seperti itu ya. Mungkin pemotongan hukuman karena berperilaku baik. Itu remisi. Itu kalau pemotongan hukuman itu ada namanya remisi. Remisi misalkan karena berlaku baik, sudah dipenjara. Makanya tadi saya bilang sanksi positif adalah sanksi yang bisa memberikan efek jera gitu. Efek jera terhadap orang yang dikenai sanksi. Contoh misalkan orang tersebut menjadi sadar setelah dikenakan sanksi. Tapi kalau yang negatif adalah menjadi lebih jelek lagi, menjadi lebih parah gitu. Makanya ada yang namanya yang dikenakan remisi, itu pemotongan masa tahanan, misalnya karena ulang tahun kemerdekaan atau hari perayaan nasional, agama-agama dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang negatif semakin jelek, makanya ada yang namanya penjahat kambuhan, residivis dan lain sebagainya gitu. Oke, kita lanjutkan. Pemahaman legal konsep dibutuhkan dalam pengembangan hukum. Terus juga ketentuan hukum itu tidak boleh kabur, harus jelas, sejelas-jelasnya gitu ya. Jadi ahli hukum itu harus menjadi juga seorang yang memahami konsep-konsep secara hukum gitu ya. Dia harus memahami betul. Terus selanjutnya ada subjek hukum.